Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat semua. Ini detik-detik menanti pentas Mas Akbar dan Mbak Niken. Izinkan saya membuat sebuah video. Video ini lebih banyak mengapresiasi dari masukan di dalam kolom komentar. Untuk itu ayo kita baca satu persatu yang sempat saya pilih ya. Yang pertama dari Ibu Purwati. Konten ini adalah konten yang paling suka. Nggak ada merekayasa judul. Lanjutkan Om Dres. Tentunya terima kasih atas apresiasinya kepada Ibu Purwati. Jadi memang bermacam-macam cara ya sebagai konten kreator itu untuk agar dilihat oleh orang dengan membuat judul yang tidak sesuai dengan isinya. Ya itu tidak apa-apa, itu punya resiko. Kalau sering seperti itu akhirnya kan ditinggal penonton ya. Memang dalam YouTube itu ada namanya SEO YouTube seperti ini. Tujuannya untuk mengoptimalisasikan channel agar dapat atau mudah ditemukan. Mungkin itu perkembangan dari SEO ini. Namun teman-teman kalau mungkin dalam konten-konten politik itu sesuatu hal yang biasa ya, judulnya sangat luar biasa tapi isinya berbeda. Tetapi kalau untuk konten budaya, infotainment yang ya infotainment seperti ini kan menurut saya tidak elok ya. Menurut saya tidak elok. Jadi saya pernah membuat judulnya agak berbeda, saya langsung dikomplain ya. Ternyata belum membaca isinya. Ya, seperti itu. Daripada seperti itu ya saya membuat apa adanya saja. Kenapa sih ya? Kalau memang Anda suka kan nanti akan dilihat seperti itu ya. Jadi memang bermacam-macam cara konten kreator untuk mengoptimalisasikan. Termasuk dalam channel saya ini sampai bisa Anda lihat itu perjuangan teman-teman. Perjuangan ya harus telaten ya. Bagaimana Anda bisa menemukan channel saya. Ini tentunya saya rintis selama sekali ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya dari Sumiatun Sum. Lainggih nduk Niken tetep mawon dijuliti di PHP-in. Yang sabar ya nduk, Tuhan Maha Asih, Maha Pemurah, Maha segalanya. Percaya nduk Niken memberi yang terbaik buat nduk Niken dan Om Dres. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih ya. Ini sebuah ucapan yang baik ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian penjelasannya seperti ini. Terima kasih yang jelas itu bentuk kasih sayang ya kepada Mbak Niken Sarindri dari komentar itu. Tetapi perlu diketahui bahwa hidup ini adalah hitam putih, sampai kapanpun itu pasti ada. Dan yang perlu saya sampaikan teman-teman dan sahabat semua bahwa seorang public figure itu seperti Mbak Niken walaupun masih muda, ini mentalnya rangkep ya, rangkep beberapa kali dibandingkan kita ini. Karena apa? Karena sudah ditempa pahit getir perjalanan ya. Perjalanan karir itu membuat dia ini kuat sekali. Jadi apa yang Anda khawatirkan itu berbeda yang saya lihat. Dikala saya ketemu wajahnya fine-fine saja, bagus-bagus saja. Dia sudah sadar sebagai seorang public figure, seorang infotainment atau public figure itu seperti pejabat ya. Jadi tidak mempunyai ruang privat. Artinya apapun gerak-geriknya akan dibaca, akan dikomentari orang. Kemudian dia juga mendapatkan hadiah berupa pujian dan lain sebagainya. Sehingga yes, isinya nanti akan seperti itu. Tetapi kalau bisa berkurang tentunya akan lebih baik, karena ini kan memang ya apa ya, apresiasi terhadap budaya. Kalau kita yang mengapresiasi pada budaya tradisi kemudian kita saling julidkan, ya rasanya kurang pas ya. Itu jadi teman-teman dan sahabat perlu saya sampaikan bahwa seorang entertainment itu, seorang artis, katakanlah begini contohnya, dari rumah menangis dimarahi ayah ibunya, di panggung sudah tidak ada beban karena dia sudah bisa mengalihkan ya. Tapi kalau kita
pasti akan ketahuan. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi seperti itu Mbak Niken dan juga Mas Akbar, saya kira sudah seperti itu, biasa-biasa saja ya. Kemudian dari Rahmi Wilandari, Assalamualaikum Om Tris, semoga panjenengan sehat selalu. Terima kasih. Betul Om Tris, tidak usah mencampuri urusan pribadi Nduk Niken dan Masda. Semoga Nduk Niken tetap menjadi wanita yang mandiri, tegar dan optimis, bekerja profesional. Masa depan Nduk Niken panjang, kejar cita-citamu. Kita tidak tahu ke depan seseorang seperti apa, semua adalah rahasia Tuhan. Ini bagus sekali ya. Walaupun pada dasarnya ya manusia itu tetap ingin mencampuri urusan orang, tetapi misalnya tidak berlebihan kan akan lebih bagus, seperti yang disampaikan ini ya. Sebenarnya banyak yang perlu saya bacakan, tetapi kalau saya bacakan banyak pastinya akan terlalu panjang dan malah video saya tidak efektif, tidak bisa terbaca. Oleh karena itu tambah satu lagi, ini yang menurut saya ya penting sekali saya komentari agak panjang mungkin ya. Coba kita lihat. Ya, kemudian ini dari apa itu namanya? Ya, seperti itu ya. Saya sebenarnya bosan dengan intrik-intrik tentang kisah asmara Akbar dan Niken. Saya percaya Dik Niken bekerja secara profesional demi karir masa depannya yang masih panjang. Semoga Niken panjang umur, sehat selalu, tetap patuh dan berbakti kepada ayah, bunda, dan keluarga. Anggap saja pekerjaan ini sebagian dari proses belajar kehidupan yang sebenarnya. Salam santun, sukses selalu Niken yang gemoy, amin ya robbal alamin. Oke, seperti itu ya. Kemudian mungkin saya bisa memberikan ya semacam semacam penjelasan ya, yang mungkin bisa membantu cara berpikir kita semua. Yang pertama yang perlu saya sampaikan teman-teman, beberapa saat saya juga mendapatkan keluhan dari orang terdekat Mas Akbar. Dia merasa risih dengan fannya Mas Akbar yang ada 1-2 yang membuli Mbak Niken ya. Risih karena Mbak Niken dan Mas Akbar ini komunikasinya bagus. Juga dari mungkin orang terdekat Mbak Niken juga merasa risih. Terus bagaimana Om Tris caranya? Saya tidak bisa ya, karena saya terlalu mencampuri, nggak bagus. Jadi gini, kalau misalnya ada fan-fannya Mbak Niken yang membuli Mas Akbar, keluarga orang-orang dekat itu juga merasa risih teman-teman. Karena Mas Akbar dan Mbak Niken sekarang ini ya walaupun putus, sekarang hubungannya baik, sering komunikasi karena tidak mungkin lah kalau besok pentas kemudian tidak baikan hatinya, seperti itu ya. Tidak baikan hatinya tidak mungkin. Ini yang perlu dipahami. Jadi dari mungkin orang dekat ya mungkin mengadu ya kepada saya, tapi ya itulah isinya bahwa hidup itu hitam putih, seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Om Tris jangan sok tahu. Ya memang sebaiknya saya jangan sok tahu, tapi sebenarnya teman-teman dan sahabat, saya ini tahu loh ya apa yang terjadi, karena saya ini banyak sekali kenal seniman Nganjuk dan bahkan Kediri, penyanyi Kediri banyak yang kenal dengan saya, musisi. Paling tidak dia memberikan informasi pada saya, tetapi namanya hubungan cinta kan itu hubungan pribadi. Saya tidak akan menyampaikan, biasa-biasa saja ya. Itu ya teman-teman. Kemudian dalam komentar tadi namanya intrik-intrik cinta Akbar dan Niken. Jadi begini teman-teman, yang jelas apapun yang terjadi dikala ya istilahnya bahasa saya putus ya, pasti sedih, kedua belah pihak wadi sedih walaupun memutuskan. Karena apa? Ali ngedip-dipi, ali mindak-mindik sudah lama sekali. Benih-benih cinta itu sudah lama sekali ya. Akhirnya jadian lah. Setelah itu ternyata setelah jadian kan memang
ketahuan semua, mungkin juga banyak ketidakcocokan ya, akhirnya mungkin yang terbaik harus sementara selesai dulu lah, karena ya kalau diteruskan mungkin ya, kalau diteruskan karena karirnya itu menjadi terganggu karena banyak baper, banyak beban perasaan, seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti itu, waktu kalau kita sedang putus cinta itu kan bagaikan tersambar petir di siang bolong, seakan-akan dunia itu kiamat. Kalau kata Dalang Kinarto Sabdo, loro sewu dadi siji kumat bareng ya, loro sewu dadi siji kumat bareng, seperti itu. Ia memutuskan, logikanya oke, kamu saya putus, mengiyakan, tapi pasti semua terpukul. Nah kemudian yang masih sering ada di outdoor Mbak Niken tuh banyak sekali peluang untuk ditanya. Mas Akbar posisinya kebetulan agak off, jadi mungkin diam di rumah, tapi tentunya mengikuti perkembangannya, seperti itu ya. Ya, kemudian saya tidak menyalahkan daripada fan karena saking cintanya kepada Mbak Niken, dikala Mbak Niken sampai menangis-nangis waktu itu. Siapa saja yang mengalami lagi putus cinta pasti sedih ya. Kebetulan ada di satu pentas ya, dengan nyanyi-nyanyi, tentunya itu akan mengingatkan ya. Seperti ini teman-teman, dalam istilah kejiwaan, siapapun yang mengalami tekanan perasaan karena sedih dikenal dengan namanya histeria. Histeria adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku emosional yang tampaknya berlebihan dan di luar kendali. Jadi kalau saya mengatakan Mbak Niken waktu itu terjadi histeria sehingga tidak bisa mengendalikan emosi. Juga Mas Akbar mungkin kalau ada di luaran, dikala tiba-tiba dalam nyanyi-nyanyi, dalam kegiatan itu mendapatkan satu pertanyaan tak terduga, pastinya akan seperti itu. Tetapi teman-teman, itu butuh waktu, bahwa 1, 2, 3 hari tentunya akan semakin hilang ya, semakin hilang. Kita kan pernah menyadari ya, kalau dikala punya masalah yang berat seakan-akan dunia ini kiamat ya, tetapi waktu nanti akan mencairkan, menetralisir otak kita. Nah, kemudian kan begini ya, misalnya kemungkinan cinta itu tidak terjadi, Mbak Niken kan juga mencari pasangan kan juga banyak ya. Artinya kan ya orangnya cantik, kemudian karir, kemudian juga pintar golek duit, tentunya banyak yang naksir. Sebaliknya Mas Akbar juga seorang dalang, mungkin suatu hari akan mencari pilihan, kan ya bisa saja. Syukur kalau akhirnya kembali dengan Mbak Niken, kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu berpikir yang berlebihan, padahal yang melakukan itu adalah sudah biasa-biasa saja. Tentunya Mbak Niken ya mungkin ya ketun ya, karena benih-benih cinta sudah dirajut lama sekali, dan Mas Akbar seperti juga. Tetapi karena memang untuk menyatukan dua hati, setelah kita ketemu ya, banyak perbedaan pendapat dan ada ego-ego yang tidak bisa saling menyesuaikan diri, seperti itu teman-teman. Teman-teman, ternyata video saya sudah terlalu panjang ya. Ngedabrusnya diputus sampai di sini dulu. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Kemudian kalau pendapat saya ini kurang bener, kurang lengkap, tolong dilengkapi ya. Tapi sing api-api wae, yang bagus-bagus saja. Yang api-api wae, yang bagus-bagus saja. Kesimpulannya bahwa tidak usah terlalu dikhawatirkan, karena berdua masih berkarir dan masih berkomunikasi dengan baik. Kalau kita terlalu banyak komentar, akhirnya justru mengganggu kreativitas berkarya mereka berdua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.